Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah malam ini sama-sama kita akan membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Fath, urutan surah yang ke-48. Surah ini populer dengan nama surah Al-Fath. Ada satu surah yang lain yang juga biasa dinamai dengan surah Al-Fath, meskipun namanya yang lebih populer adalah surah An-Nasr, atau bahkan dinamai dengan secara lengkap sesuai dengan bunyi ayat yang pertama pada surah tersebut, yaitu surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Nah, untuk membedakan di antara kedua surah tersebut, maka surah An-Nasr biasa dinamakan dengan surah Al-Fath As-Shaghir, surah Al-Fath yang kecil, karena jumlah ayatnya hanya 3 ayat saja. Beda dengan urutan surah yang ke-48 ini, dia dinamai dengan surah Al-Fath Al-Kabir, surah Al-Fath yang besar, karena jumlah ayatnya jauh lebih banyak, yaitu terdiri dari 29 ayat. Sepakat semua ulama kita bahwa surah Al-Fath adalah surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Sekalipun turunnya surah ini ketika Nabi dalam perjalanan pulang dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, karena yang dilihat untuk menentukan apakah satu surah masuk kategori Makkiyah atau masuk kategori Madaniyah adalah dari segi waktu turunnya, bukan tempat turunnya. Ketika surah tersebut turun sebelum Nabi hijrah, maka dia dinamakan dengan surah Makkiyah. Tapi jika turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka dinamakan dengan surah Madaniyah. Nah, surah ini disepakati oleh semua ulama kita sebagai surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Meskipun ada satu ayat yang dikecualikan oleh sebagian kecil ulama, tapi jumhur ulama berpendapat seluruh ayatnya yang 29 ayat tadi, ya, semuanya turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kita masuk ayat per ayatnya karena sekaligus akan menunjukkan tentang latar belakang turunnya surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu satu pembukaan yang sangat jelas. Saya masih terjemahkan dengan membukakan, karena kata fatahna dan kata fathan berasal dari fi'il, kata kerja fataha. Fataha itu artinya membuka.
ya, lawan dari menutup. Nah, tapi kemudian kata fataha dimaknai juga dengan kemenangan. Jadi fath biasa juga dimaknai dengan kemenangan. Karena satu wilayah misalnya yang tadinya belum ditundukkan, setelah berhasil dikuasai, berhasil dibuka, maka itu menunjukkan satu kemenangan. Ya, sama dengan misalnya pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, itu juga disebut dengan al-fath. Karena pengetahuan itu membukakan seseorang dari kebodohan yang tadinya dia tidak tahu, setelah diberikan ilmu oleh Allah, pemahaman, akhirnya dia jadi tahu. Maka kemudian ada istilah al-fathu ar-rabbani, ya, satu fath, pengetahuan, pembukaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kemenangan apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Sekurang-kurangnya dua pendapat yang paling umum di kalangan ulama kita. Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa kemenangan yang dimaksud di sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat kemenangan yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah, yaitu dikuasainya kembali kota Makkah. Nah, tapi kalau kita melihat latar belakang turunnya surah, yang lebih sesuai adalah pendapat yang pertama, bahwa kemenangan yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu perjanjian Hudaybiyah. Nah, kalau Fathu Makkah, kisahnya itu diceritakan di surah Al-Fath As-Saghir tadi, surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Itu yang dimaksud di situ adalah Fathu Makkah, dan itulah surah yang terakhir turun secara utuh. Jadi, kalau dalam bentuk surah yang utuh, yang paling terakhir turun adalah surah An-Nasr tadi. Tapi kalau dari segi ayat yang terakhir turun adalah ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah. Itu kalau ayat. Tapi kalau surah, ya surah An-Nasr. Fath yang dimaksud di surah tersebut yaitu Fathu Makkah. Tapi kalau untuk di surah Al-Fath ini, kemenangan yang dimaksud yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi ceritanya seperti ini. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang berjumlah sekitar 1.400 orang. 1.400 orang. Mereka menuju ke kota Makkah dengan maksud untuk menunaikan ibadah umrah. Tapi ternyata kedatangan Nabi dan para sahabat itu dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir penduduk Makkah. Akhirnya setelah negosiasi yang sangat alot yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, disepakati bahwa Nabi dan sahabat belum boleh melaksanakan umrah pada tahun itu. Mereka pulang kembali dulu ke Madinah. Nanti tahun berikutnya baru mereka diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan ada beberapa poin-poin lain yang menjadi kesepakatan di antara mereka, yang kalau secara zahir sepertinya merugikan umat Islam, sehingga beberapa sahabat merasa sedikit kecewa dengan kesepakatan itu. Apa saja di antaranya? Misalnya, pada saat perjanjian, orang-orang kafir tidak mau kalau yang ditulis di situ Muhammad Rasulullah. Itu sini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah SAW. Itu mereka tidak mau. Alasannya, kami tidak percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi jangan tulis Muhammad Rasulullah. Tulis saja Muhammad ibnu Abdullah. Tulis seperti itu. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib yang menjadi juru tulisnya Rasulullah SAW itu sampai tidak mau menghapus. Maka kata Nabi, yang mana tulisannya di situ Rasul? Tunjukkan kepada saya. Imam Ali menunjukkan, Nabi sendiri yang kemudian menghapusnya. Butir perjanjian yang lain diantaranya, kalau misalnya ada penduduk Makkah yang lari ke Madinah, mau mengikut kepada Rasulullah SAW, itu mesti dikembalikan ke Makkah.
Tapi sebaliknya, kalau ada ya penduduk Madinah yang lari ke Makkah, tidak perlu dikembalikan. Ini sepertinya merugikan. Itu diantara poin-poin perjanjian yang ada tersebut. Sehingga Umar bin Khattab sampai bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah perjanjian Hudaybiyah ini satu satu kemenangan? Kata Nabi, demi Allah, itu adalah satu kemenangan bagi kita. Nah, hikmahnya kemudian baru dirasakan dan diketahui setelah beberapa tahun kemudian. Jadi yang dimaksud di sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Sesungguhnya kami, mengapa Allah SWT menggunakan dhamir kata ganti jamak, sesungguhnya kami. Saya pernah menjelaskan, apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir kata ganti jamak di dalam Al-Qur'an untuk menunjuk kepada dirinya, maka maknanya salah satu atau bisa dua-duanya. Apa itu? Yang pertama, lit ta'zim, untuk menunjukkan keagungannya Allah. Ya, jadi untuk menunjukkan keagungan Allah SWT, maka Allah kemudian mengatakan kami. Yang kedua maknanya adalah musyarakah, menunjukkan adanya keterlibatan yang lain. Ya, contoh, misalnya menunjukkan keagungan Allah SWT. Ketika Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Dan ingat ketika kami berfirman, padahal yang berfirman itu hanya Allah SWT. Tapi Allah menggunakan dhamir kata ganti jamak untuk menunjuk kepada dirinya. Mengapa seperti itu? Untuk menunjukkan keagungannya Allah. Jadi ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka kemudian semua malaikat sujud. Nah, contoh yang menunjukkan musyarakah, adanya keterlibatan yang lain. Ketika Allah SWT berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami juga lah yang akan memeliharanya. Karena turunnya Al-Quran itu melibatkan yang lain. Ya, siapa itu? Jibril alaihissalam. Kemudian pemeliharaan Al-Quran juga melibatkan yang lain, termasuk manusia ikut terlibat dalam upaya memelihara Al-Quran, baik itu memelihara dengan hafalannya atau memelihara dengan tulisannya. Nah, ketika Allah SWT menyatakan di dalam ayat pertama surah Al-Fath ini, sesungguhnya kami, maka itu menunjukkan keagungannya Allah SWT, dan sekaligus menunjukkan keterlibatan yang lain. Kemenangan yang diperoleh oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, tentu saja itu diantaranya karena perjuangan dan kesungguhan dari Rasulullah SAW sendiri dan juga para sahabat. Ya, jadi bukan semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keterlibatan dari Nabi dan para sahabat. Nah, kemudian ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Lalu ayat yang ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza, supaya Allah mengampuni untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi apa yang terdahulu dari zambik. Ya, untuk sementara saya terjemahkan dulu dari dosamu. Nanti kita jelaskan Pak maksudnya apa. Wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu alaik, dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan supaya Allah memberikan petunjuk kepadamu yang berupa jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan supaya Allah memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang menguatkan. Ya. Jadi ada 4 yang disebutkan pada 2 ayat ini, ayat 2 dan ketiga, yang menjadi tujuan dari kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. 4 tujuannya. Apa itu? Yang pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena Allah hendak mengampuni, ya,
dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, tiba-tiba di ayat yang kedua ini dhamirnya berubah. Kalau tadi di ayat yang pertama Allah SWT berbicara sebagai kata ganti pertama, kami telah memberikan kemenangan kepadamu. Tiba-tiba di ayat yang kedua Allah tidak mengatakan lagi karena kami ingin mengampuni dosamu. Tiba-tiba bentuknya berubah menjadi pihak ketiga, liyaghfira lakallah, Allah hendak mengampunimu. Mengapa tidak dipertahankan dhamirnya dalam bentuk jamak? Para ulama menjelaskan karena yang namanya pengampunan dosa itu tidak melibatkan yang lain. Yang namanya pengampunan dosa semata-mata hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kemenangan yang Allah berikan, kemenangan itu melibatkan yang lain. Nah, mesti kalian berjuang. Tapi kalau pengampunan dosa itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlibat di dalamnya. Sama dengan ibadah. Di dalam Al-Quran Allah tidak menyatakan beribadahlah kepada kami, tapi yang disebut beribadahlah kepadaku. Beribadah kepadaku. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata saja. Nah, itu dari segi kata gantinya. Nah, yang berikutnya apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Zambik, dosamu. Apa yang dimaksud dengan dosamu? Kalau secara zahir kita terjemahkan tekstual, Allah hendak mengampuni dosamu ya Muhammad sallallahu alaihi yang terdahulu dan yang akan datang. Nah, sepakat semua ulama bahwa zam yang diterjemahkan dengan dosa yang dimaksud di ayat ini pasti tidak sama dengan dosa ketika disandarkan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita ini ya disebut melakukan dosa, maka maknanya itu pelanggaran terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah Allah kita tidak lakukan, atau ada larangannya yang kemudian kita langgar, itu namanya dosa. Dosa juga maknanya bisa berarti hukuman yang Allah timpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran itu. Kalau disebut dosa, bisa pelanggarannya, bisa juga hukumannya. Tapi tentu tidak serasi, tidak sesuai ketika makna itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu maksum, terjaga, terpelihara dari dosa. Terus apa maksudnya dalam ayat ini? Supaya Allah mengampuni zambik, dosamu. Beragam penjelasan ulama kita. Ada ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah perbuatan baik. Perbuatan baik sebetulnya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi ada yang lebih baik lagi dan bukan itu yang Nabi lakukan. Maka itu seakan-akan dosa, sekalipun bukan dosa. Karena ada prinsip yang bunyinya seperti ini: hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang baik itu masih dianggap buruk kalau dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perbuatan kalau orang biasa yang melakukan tidak dipersoalkan, tapi kalau para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah yang melakukannya, itu jadi masalah. Contoh, kalau misalnya mohon maaf, orang-orang biasa dia joget-joget, orang biasa ini joget-joget, mungkin tidak dipersoalkan. Tapi kalau misalnya Pak Imam kita tadi, Pak Imam pulang dari masjid, kemudian di pinggir jalan joget-joget juga, kira-kira tidak dipersoalkan juga? Pasti dipersoalkan. Perbuatan sama tapi penilaian berbeda. Penilaian berbeda. Ya? Nah, itu karena apa? Karena beda yang melakukan. Jadi kalau kita ini yang melakukan mungkin tidak dipersoalkan. Tapi ketika dilakukan misalnya oleh Rasulullah SAW, meskipun perbuatan itu baik, tapi ada yang lebih baik lagi yang mestinya beliau lakukan. Itu yang dimaksudnya dengan zam. Ada juga ulama yang memaknai zambun itu bukan berarti pelanggaran, tapi akibat buruk
yang ditimbulkan oleh satu perbuatan. Ketika ada satu perbuatan, ada akibat buruknya, itu disebut zambun. Perbuatan apa yang dimaksud di sini? Dakwanya Rasulullah SAW. Dakwanya Nabi itu satu kebaikan. Tapi dakwah Nabi ini ada akibat yang buruk yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir merasa ini tidak baik. Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Mengampuni itu maksudnya menutupi, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pembalasan atau keinginan buruk dari orang-orang kafir tersebut setelah mereka merasa bahwa ini dakwanya Nabi sesuatu yang tidak baik. Jadi yang dimaksud di sini adalah Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keinginan buruk orang-orang kafir Quraisy yang merasa terganggu dengan dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama kita yang memahami yang dimaksud dengan supaya Allah mengampuni dosamu, yang dimaksud di situ bukan dosanya Nabi, tapi dosa umat yang berkaitan dengan Nabi. Lalu dikatakanlah zambik. Maksudnya kita ini umatnya Rasulullah SAW, ketika berbuat dosa, ada yang berkaitan dengan haknya Allah, ada yang berkaitan hak orang tua kita, ada yang berkaitan dengan hak sesama muslim, ada juga dosa yang kita lakukan berkaitan dengan haknya Nabi. Kalau ada hak-haknya Rasulullah kita tidak penuhi, kita berbuat dosa. Dosa berkaitan dengan hak Rasulullah. Seperti apa misalnya? Ya, yang paling mendasar ketika tidak beriman kepada Nabi. Apalagi ketika tidak taat kepada Nabi. Apalagi ketika tidak memuliakan Nabi. Apalagi ketika tidak mencintai Nabi dengan sepenuh cinta. Nah, kalau ini kita lakukan, berarti kita telah berbuat dosa yang berkaitan dengan hak Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat yang berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara tafsir ulama kita. Tapi yang jelas, zambik yang dimaksud dalam ayat ini ketika diterjemahkan dosa pun tidaklah sama dengan makna dosa ketika disandarkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua, wa yutimma ni'matahu alaik. Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Nikmat itu ada yang berkaitan dengan materi, ada yang berkaitan dengan non materi. Ada nikmat yang berkaitan dengan dunia, ada nikmat yang berkaitan dengan akhirat, dengan urusan agama. Contoh di dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW, wa amma binikmati rabbika fahaddis, wa amma binikmati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, nikmat apa yang dimaksud di sini? Yang Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menceritakan, tentu bukan nikmat harta bendanya, bukan nikmat kekayaan dunia, bukan nikmat jabatan bersifat dunia, tapi nikmat yang dimaksud adalah nikmat agama. Wa amma bi nikmati rabbik, adapun nikmat agama yang telah Allah berikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi fahaddis, maka ceritakanlah itu kepada umat. Termasuk misalnya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dua kali kata nikmat disebut dalam ayat tadi. Allah berfirman, ingatlah nikmat Allah, ingat nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian, yang dulunya sebelum nikmat itu datang kalian hidup bermusuh-musuhan. Lalu Allah jinakkan, lembutkan hati-hati kalian, maka kalian dengan nikmatnya itu menjadi bersaudara. Karena nikmat apa yang dimaksud di sini? Yang bisa mempersaudarakan suku Aus dan suku Hasrat, dua suku besar di Madinah yang ratusan tahun berperang. Nikmat apa yang bisa mempersaudarakan para pendatang dari kota Makkah Muhajirin
dengan penduduk asli Madinah, kaum Ansar. Ya tentu bukan harta, bukan jabatan, tapi nikmat yang dimaksud adalah nikmat agama. Jadi Allah SWT hendak menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi SAW, nikmat agama. Meskipun ketika ayat ini turun, nikmat itu belum tuntas. Kapan nikmat itu tuntas? Pada tahun ke-9 Hijriah, setelah turunnya ayat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan saya telah cukupkan untuk kalian nikmatku, dan saya ridho Islam itu menjadi agama bagi kalian. Di situ sempurnanya nikmat agama. Ada juga ulama tafsir yang memaknai wa yutimma nikmatahu alaik, Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yaitu dengan mewafatkan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, sempurna nikmat Allah kepada Nabi. Karena itu artinya Nabi telah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan di alam barzakh itu nikmat yang Rasulullah peroleh jauh lebih sempurna dibandingkan nikmat di dunia ini. Maka perlu dipahami jamaah sekalian, bukan berarti kemampuan Nabi itu berkurang setelah beliau wafat. Karena justru nikmat itu lebih sempurna Allah berikan kepada Nabi ketika di alam barzakh. Maka kalau di dunia waktu Rasulullah masih hidup, kita dibolehkan untuk meminta syafaat kepada Nabi SAW, bertawassul dalam doa ketika Nabi hidup. Maka lebih-lebih ketika Rasulullah berada di alam barzakh. Dan itulah pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana Nabi ajarkan untuk berdoa kepada Allah SWT dengan bertawassul, menjadikan Nabi sebagai wasilah waktu Nabi hidup di dunia. Maka sekalipun Nabi sudah wafat, tetap kita boleh bertawassul kepada Nabi. Kan pernah ada seorang sahabat yang tunanetra, dhariral basar, datang ke Nabi minta, ya Rasulullah, doakan saya supaya penglihatanku kembali normal. Nabi nasihati, kalau kamu sabar itu lebih baik. Tapi kata sahabat tadi, doakan masa saja ya Rasulullah, saya mau juga melihat ini dengan normal. Jadi Nabi ajari begini saja, pergi wudu, setelah itu salat, lalu Nabi ajari doanya, minta seperti ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad sallallahu alaihi, inni tawajjahtu bika ila rabbi litukda hajati fasaffihu fiha. Sesungguhnya saya meminta kepadamu ya Allah, saya tawajjuh kepadamu ya Allah, bi nabiyyika, dengan perantaraan nabimu Muhammadin, yaitu Muhammad SAW, nabiyyir rahmah, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi, sungguh saya tawajjuh kepada Allah dengan perantaraanmu supaya hajatku dipenuhi. Maka ya Allah, berikanlah izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada saya. Itu kesempurnaan nikmat. Nah, yang ketiga, wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah hendak memberikan hidayah kepadamu berupa jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Kalau kita baca ayat Al-Quran, ada dua pola yang digunakan di dalam Al-Quran ketika membicarakan hidayah. Ada hidayah diikuti dengan kata ilah. Ada hidayah tidak ada ilahnya, seperti di ayat ini, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sama juga di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tidak ada ilahnya. Tapi ada juga di dalam Al-Quran yang polanya diikuti ilah. Misalnya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi benar-benar memberi hidayah ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, apa bedanya kalau tidak menggunakan ilah dengan menggunakan ilah? Dua penafsiran ulama kita minimal. Satu penafsiran yang pertama, kalau menggunakan ilah berarti seseorang itu belum berada dalam hidayah.
dia belum berada dalam hidayah. Ibaratnya perjalanan Pak, orang belum masuk di rute yang semestinya, ya, belum masuk di rute yang semestinya. Misalnya di tol, nah, dia belum masuk ke dalam tol, maka dikatakan memberi hidayah ke jalan tol karena dia masih di luar. Tapi kalau tidak pakai ilah, berarti dia sudah ada di jalan tol, tapi belum sampai ke tujuan, tapi sudah ada di dalam, hanya belum sampai ke tujuan akhirnya. Itu bedanya. Maka ketika kita ini sholat, berarti kita sudah dapat hidayah, sudah berada di track yang benar, cuma belum sampai ke tujuan akhir. Maka kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, tidak pakai ilah. Nah, itu penjelasan pertama. Yang kedua, kata ulama kita, kalau menggunakan ilah, maka itu artinya pemberitahuan, ya, irsyad wal bayan, petunjuk dan penjelasan. Tapi kalau tidak pakai ilah, maka maknanya adalah mengantar sampai ke tujuan. Contoh, misalnya ada ustaz yang ditelepon, dihubungi, ustaz, bisa kita isi ceramah di Masjid Nurus Samawat. Kapan itu Pak? Insya Allah malam Jumat. Oh bisa, tapi saya tidak tahu di mana lokasinya, di mana alamatnya. Tadi di mana rumahnya ustaz? Saya di kota. Dikasihlah petunjuk. Oh begini saja. Jalan ke arah Maros sampai di persimpangan 5, terus belok kanan, terus masuk di kompleks Auri. Nah, nanti sekitar beberapa ratus meter sebelah kiri itu Masjid Nurus Samawat. Itu namanya irsyad wal bayan. Jadi pakai ilah. Tapi kalau tidak pakai ilah, diantar sampai ke tujuan. Ada ustaz di telepon, ustaz bisa kita isi ceramah? Bisa. Di mana? Di Masjid Nurus Samawat. Saya tidak tahu di mana lokasinya itu. Ustaz rumahnya di mana? Oh saya tinggal di Sudiang. Ya tunggu saja, nanti ada yang jemput. Nah, diambil di rumah, diantar sampai ke sini. Itu kalau tidak pakai ilah. Makanya di Al-Quran Pak, satu kali Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan lurus. Tapi di ayat yang lain justru Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah meskipun orang itu sangat kamu cintai. Nah, kesannya kok bertentangan. Di satu ayat Allah menyatakan kepada Nabi, engkau benar-benar memberi hidayah. Di ayat yang kedua Allah nyatakan, kamu tidak bisa memberi hidayah. Tidak bertentangan, karena yang dimaksud yang pertama tadi, Nabi memberi penjelasan, dan itu tugasnya Nabi. Tapi yang dimaksud yang kedua, mengantar sampai ke tujuan. Yang bisa melakukan itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Allah yang menuntun Nabi sampai ke tujuan akhir pada jalan yang lurus itu. Kemudian tujuan yang keempat, wa yansurakallahu nasran aziza. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan pertolongan kepada Nabi dengan pertolongan yang menguatkan. Pertolongan yang menguatkan. Ini nikmat yang Allah karuniakan pada Rasulullah SAW. Nanti pada ayat berikutnya yang keempat, Allah SWT menjelaskan nikmat yang diberikan kepada umatnya Rasulullah. Kalau ayat 23 ini masih nikmat kepada Nabi secara khusus. Ayat berikutnya nikmat kepada umatnya Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira itu pengantar kajian kita malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang 8. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, diperjelas baik yang berkaitan dengan isi ayat 1 sampai ayat ketiga dari surah Al-Fat tadi, atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.